Kalau perbaikan itu menunggu sampai gugatan sempurna dan dianggap sudah cukup karena memang masih ada koreksi dan kebetulan memang pada hari ini si tergugat tidak hadir. Oh, Karena minggu lalu hadir, hari ini dipanggil. Dan karena itu kami kan meminta soal aturan mana yang mengatur tentang SK Dirjen Dikdasmen itu yang ditangani oleh Sekretaris Dikdasmen. Apakah kementerian langsung atau memang dirjennya? Dirjen tadi kan yang lalu kan disampaikan dirjennya masih ada. Ya. Dan kami meminta supaya diberikan nomenklaturnya tentang Dirjen Dikdasmen itu dan yang menjadi kementerian. Nah, oleh karena itu kami meminta dan dia tidak hadir pada saat ini karena kami minta. Ada alasannya nggak Pak? Tadi Kami tidak dapat alasannya yang pasti tentang hal tersebut tentang kehadiran dari kuasa hukum dari Kementerian Dikdasmen. Oleh karena itu minggu lalu kami bilang kenapa abu-abu karena memang tidak menjawab secara lugas soal kewenangan siapa. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya ada kewenangan, ada embel-embelnya di Dikdasmen dan vokasi. Ini yang mana yang benar, apakah di Dikdasmen sendiri atau memang ada tambahan lagi? Karena memang setelah kita telusuri dan memang harusnya mereka yang menyampaikan mana yang mau dipakai, apakah dirjen yang ada tambahannya di Dikdasmen plus vokasi atau ada bentuk lain pendidikan dasar menengah apa nih namanya yang membuat atau mengakses berdirinya atau adanya surat keterangan ini tadi atau kartun ini tadi, siapa nih yang berwenang di situ. Nah, itu yang kami tunggu tidak hadir sehingga kami mengira atau menganggap mungkin ketidakhadiran itu jawaban mereka kan yang lalu menunggu koordinasi kepada instansi terkait yaitu pimpinannya, karena mereka kan sebagai kuasa hukum kan menunggu kepastian dari dirjen kepada menteri atau dirjen mereka sendiri itu yang mau, karena soal teknis mereka kan bicara soal hukum. Nah, itu yang kita tunggu tidak hadir hampir kurang lebih 2 jam dari jam 10 ya. Kurang lebih 2 jam kita hadir sidang di sini, kita nunggu dan setengah 12 baru mulai. Dan akhirnya kita kupas lagi karena masih soal legal standing, soal keberadaan siapa objeknya nanti siapa, apakah menteri langsung ataukah memang dirjen tersebut. Nah, ini yang menjadi persoalan dan kami menunggu jawaban itu dari kuasa hukum itu hari ini, yang harusnya dijawab hari ini, tapi kan tidak hadir sehingga kami pun masih abu-abu lagi nih ceritanya kan gitu, walaupun kita sudah yakin bahwa ini ada kementeriannya, ada dirjennya, tapi ya, dirjen sendiri ada terbagi lagi kan begitu ya Bu Mercy tadi ya. Jadi silakan Bu Mercy. Ya, jadi yang kita tangkap tadi ya Pak, setelah kita tadi ngobrol ya dengan Pak Hakim dan kebetulan tergugatnya tidak ada, jadi kami menyatakan bahwa surat satu objek sengketa kita kan surat keterangan Gibran Rakabuming Raka. Intinya itu disebut yang pertama itu yang mengeluarkan kan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Walaupun yang tanda tanganin sekretaris gitu kan. Tapi karena di objek sengketa itu ada menyebutkan sekolah menengah kejuruan, nah itu ternyata nomenklaturnya dipecah. Di kementerian itu tadinya satu dirjen, sekarang jadi 2 dirjen gitu. Ya. Jadi itulah mengapa proses persiapan ini agak lama karena bolak-balik gitu. Sebetulnya minggu lalu kuasa hukum kita sudah minta tolong serahkan Permendikbudnya, aturan teknisnya gitu. Dan kita berharap sebenarnya hari ini datang. Tapi kebetulan ya seperti tadi Pak Coki katakan belum bisa hadir gitu. Berarti gara-gara dulu zaman presiden sebelumnya yaitu Jokowi dulu namanya Kementerian Pendidikan saja ya. Bukan, dulu SMK itu bernaung di Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah. Tapi menterinya tetap satu menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menteri Pendidikan Ristek dan Menteri Pendidikan Dasar dan Riset dan Teknologi. Ya, Pendidikan Dasar Menengah, Riset yang panjang banget itu Pak Nadiem kan gitu. Nah, oke, tapi dalam hal ini biarkan urusan teknis nanti kuasa hukum saya yang menjawab. Itu yang ingin saya katakan sekali lagi kepada masyarakat bahwa kita datang ke sini sebenarnya bukan semata-mata teknis hukum gitu ya. Kita semata-mata ingin menegakkan sekali lagi bahwa kenapa kami menggugat karena pendidikan adalah benteng moral dan etika. Ya. Gitu loh. Artinya pendidikan tidak hanya soal ijazah, tapi soal proses membentuk karakter, integritas, jujur, adil dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita kaitkan dengan SK ini yang menjadi objek sengketa, letak moral, etika bisa dilihat dari 3 hal. Gak apa-apa ya, bisa kami jelaskan ya supaya masyarakat mengerti gitu bahwa kita semata-mata bukan menggugat nama yang tertera itu, bukan. Latar belakang kita adalah ingin mengaitkan ini semua dengan moral, integritas, artinya kejujuran masyarakat Indonesia kita semua ini ya. Prinsipnya ijazah itu adalah bukti seseorang benar-benar menempuh proses belajar. Jadi yang kita minta sebetulnya
ijazah itu ada atau tidak, karena itu prinsipnya itu adalah bukti itu. Yang kedua, kita kesini ini uji moral nih, apakah surat keterangan diterbitkan karena yang bersangkutan benar-benar memenuhi syarat ujian, evaluasi, portofolio, masa belajar yang sesuai dengan ditetapkan oleh kementerian gitu. Ya itu berapa biasanya masa belajar? SMK berapa tahun? 3. Tiga ya? Ada yang 3, malah sekarang ada yang 4 sebenarnya sempat diwacanakan. Orang lain yang katanya hanya 6 bulan. Mari kita uji itu nanti. Mari kita uji, ya? Gitu ya. Saya pribadi masih berharap Kemendikbudristek mengeluarkan ini dengan data-data yang sahih, yang valid gitu ya. Terus yang ketiga, kalau prosedurnya dipotong seperti tadi dikatakan gitu ya, dilangkahi demi orang tertentu, maka ya walaupun agak berat saya katakan benteng kejujuran pendidikan itu sudah runtuh gitu. Terus yang kedua yang ingin saya tekankan adalah etika, keadilan, dan kesetaraan. Karena kita ini yang menggugat, saya mewakili lembaga pendidikan ya. Sekali lagi saya mewakili lembaga pendidikan, bukan perorangan gitu ya. Prinsipnya hukum dan aturan pendidikan harus sama untuk semua warga negara. Uji etikanya adalah apakah SK surat keterangan ini juga bisa diakses oleh warga biasa dengan proses yang sama, transparan, dan terukur gitu. Jadi kami juga belum tahu apakah surat keterangan semacam ini cuma ada 1 atau lebih. Itu juga kita pertanyakan ya kemarin gitu. Terus yang ketiga, kalau hanya orang-orang istimewa, misalnya untuk anak pejabat, Pak Dwi kan sempat jadi hakim nih untuk anak Pak Dwi misalnya gitu ya, misalnya gitu. Maka apakah itu melanggar etika keadilan? Pendidikan jadi alat kekuasaan, bukan alat mencerdaskan. Maka runtuhlah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir, saya juga ingin menekankan etika tanggung jawab publik pejabat gitulah. Prinsipnya pejabat publik harus jadi teladan dalam menaati aturan. Uji moralnya dengan memegang jabatan publik, apakah penggunaan surat keterangan kesetaraan ini sudah disampaikan terbuka, datanya jelas, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Dan terakhir, dan terakhir, kalau ternyata tanggung jawab publik pejabat ini tertutup dan menimbulkan polemik, maka kepercayaan publik ke benteng moral pendidikan jadi makin terkikis. Jadi kesimpulannya, letak moral dan etika ada di proses transparansi dan keadilan. Selama proses penerbitan surat keterangan ini sesuai aturan Kemendikbudristek tentang kesetaraan, yang kedua transparan dan bisa diaudit publik, dan tidak sama perlakuannya dengan pemohon lain, maka itu masih sejalan dengan benteng moral pendidikan. Tetapi kalau ada perlakuan khusus, prosedur dipercepat atau syarat dilonggarkan, maka disitulah benteng moral dan etika pendidikan diuji. Terima kasih. Oke. Jadi Bu, pertanyaan saya, perasaan Ibu bagaimana karena hari ini Kemendikbudristek tidak hadir? Dan kira-kira kalau minggu depan ini dilanjutkan lagi akan datang nggak? Saya pikir sebenarnya pihak Kemendikbudristek ya sekarang ya itu tahu kok ini kesempatan sebenarnya untuk membuktikan bahwa mereka menerbitkan surat keterangan itu dengan rasa tanggung jawab dan etika tadi yang saya sebutkan gitu. Jadi kalau ditanya perasaan, sebenarnya kita ini kan, saya ini sebenarnya hanya ibu ya, mewakili ibu-ibu semua nih gitu ya. Kita pasti kepo ya Bu ya gitu loh. Artinya kita semua berharap dalam hati tuh semoga surat keterangan ini valid, sah, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Tetapi untuk memenuhi rasa tanggung jawab dan memenuhi etika mungkin ya, etika dan moral, makanya kita bawa inilah ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Oke, mungkin kita geser ke Pak Dwi ya. Iya. Nanti terakhir Ini Pak Dwi. baru ke dalamnya. Pak Dwi dulu sekarang. Nah ini asisten saya nih dari zaman buku Endgame. Siap asistennya. Iya. Pak Dwi, coba mungkin saya pengen tahu dari Pak Dwi gimana analisanya, kenapa sih tergugat bisa kadang-kadang datang, kadang-kadang. Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang membuat seluruh perhatian publik Indonesia tertuju pada satu orang sidang. Maksudnya satu ruang sidang yang membahas keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Seperti judulnya yang sudah sangat jelas, ketegangan memanas di sidang ijazah Gibran hari ini. Menteri Pendidikan melarikan diri dari ruang sidang, Jokowi mengambil alih. Jadi teman-teman, ini bukan sekedar sidang biasa. Di sini di ruang sidang yang sangat sempit, tergantung nasib sebuah jabatan tinggi dan kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi kita.
Hari itu suasana begitu tegang, semua pihak hadir, penggugat, tim kuasa hukum, para saksi, hingga pejabat negara yang seharusnya memberikan keterangan yang jujur dan terbuka. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan banyak orang. Saat pertanyaan-pertanyaan krusial mulai dilontarkan, Menteri Pendidikan justru memilih meninggalkan ruang sidang, seolah tak sanggup lagi menjawab setiap hal yang dipertanyakan. Dan di momen yang sangat menentukan itu, sosok Joko Widodo atau JKW pun tampil mengambil langkah yang tak terduga. Mari kita bedah perlahan apa yang sebenarnya terjadi, mengapa suasana bisa memanas sedemikian rupa, dan apa makna dari setiap tindakan yang kita saksikan hari ini. Sebelum masuk ke kejadian hari ini, mari kita pahami dulu apa arti permasalahannya. Perkara ini bermula dari dugaan adanya ketidakberesan dalam proses penyertaan dokumen pendidikan Gibran Raka Buming Raka, khususnya masa studi di UTS atau sebuah universitas di Australia. Surat penyertaan yang dikeluarkan pada tahun 2019 itu menjadi dasar kelayakan dokumen pada pencalonan beliau sebagai wakil presiden. Pihak penggugat mempertanyakan beberapa hal mendasar. Yang pertama, apakah program yang diikuti benar-benar setara dengan jenjang pendidikan formal yang diakui negara? Yang kedua, apakah kewenangan menerbitkan surat itu sudah tepat? Dan yang ketiga, apakah seluruh dokumen pendukung dan verifikasi dari lembaga terkait sudah lengkap dan sah secara hukum? Selama proses persidangan sebelumnya, banyak hal yang masih menjadi tanda tanya. Pihak kementerian sering memberikan jawaban yang berbelit-belit atau justru menyatakan dokumen tersebut adalah informasi yang dikecualikan dari akses publik. Hal ini tentu saja memicu kecurigaan semakin dalam di kalangan masyarakat. Jika semuanya benar dan sesuai aturan, mengapa harus ada hal yang ditutup-tutupi? Dari hari itu, di sidang yang sangat krusial inilah, semua keraguan itu seolah mengumpat menjadi satu sampai akhirnya terjadi peristiwa yang membuat suasana semakin memanas. Jadi begitu sidang dimulai, majelis hakim langsung menanyakan hal-hal yang paling mendasar kepada Menteri Pendidikan selaku pihak yang bertanggung jawab atas keabsahan dokumen pendidikan di Indonesia. Hakim menanyakan dasar hukum penyertaan, prosedur yang dilalui, dokumen verifikasi dari luar negeri, hingga alasan perbedaan kewenangan antar unit kerja yang menerbitkan aturan berbeda pada waktu yang berdekatan. Awalnya Menteri mencoba menjawab dengan bahasa yang berputar-putar, namun begitu pertanyaan menjadi semakin tajam dan langsung ke inti, seperti mengapa program yang berdurasi singkat bisa disertakan dengan jenjang pendidikan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun, dan apakah Anda sendiri yang memeriksa keabsahan dokumen itu atau hanya menerima laporan dari bawah. Menteri mulai terlihat gugup, jawabannya menjadi tidak konsisten, berulang-ulang, dan tidak menjawab apa yang ditanyakan. Di tengah tekanan itu, tiba-tiba Menteri berdiri, menyampaikan alasan yang tidak jelas, dan bergegas meninggalkan ruang sidang sebelum sidang selesai. Seluruh hadirin terpaku, hakim pun sempat tertegun karena belum pernah sebelumnya seorang pejabat setingkat menteri pergi begitu saja saat sidang dimintai keterangan di persidangan. Tindakan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, seolah-olah ada hal yang tidak boleh diketahui publik, atau ada keputusan yang diambil bukan karena semata-mata berdasarkan aturan hukum, melainkan ada tekanan dari pihak yang lebih kuat. Saat suasana menjadi sangat kacau dan tidak sempat terhenti karena ketidakhadiran menteri, Joko Widodo hadir dan mengambil alih situasi. Beliau tidak berusaha melarikan diri, justru tampil tenang namun tegas. Jokowi meminta izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan sesuatu. Dalam pernyataannya, Jokowi mengakui bahwa masalah ini menyangkut nama baik putranya, namun juga menyangkut kepercayaan rakyat,
terhadap lembaga negara. Beliau menyatakan siap membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya, namun juga mempertanyakan mengapa hal ini baru dipermasalahkan saat segalanya sudah berjalan, serta mengapa prosedur yang dulu dianggap sah kini tiba-tiba dipersoalkan. Namun di sisi lain, langkah Jokowi ini juga menimbulkan banyak tanya. Apakah ini bentuk pembelaan yang wajar sebagai orang tua, atau justru sebuah cara untuk memengaruhi jalannya persidangan? Apakah kehadirannya untuk memperjelas fakta atau untuk menutupi jejak kesalahan yang terjadi? Yang jelas, kehadiran Jokowi mengubah seluruh dinamika sidang. Suasana yang tadinya kacau kini berubah menjadi pertarungan argumen yang lebih tajam antara kepentingan hukum, kepentingan pribadi, dan kepentingan publik yang lebih besar. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi hari ini bukan sekedar urusan dokumen pribadi seseorang. Ini adalah ujian besar bagi sistem hukum kita. Jika dokumen yang menjadi dasar seseorang menjabat di posisi kedua tertinggi di negara ini ternyata cacat prosedur, maka seluruh prosedur demokrasi yang kita jalani ikut dipertanyakan keabsahannya. Ketidakhadiran menteri saat dimintai pertanggungjawaban menunjukkan bahwa kadang-kadang pejabat negara takut menghadapi kebenaran. Sementara kehadiran Jokowi menunjukkan bahwa kekuasaan masih memiliki pengaruh yang sangat besar, bahkan di ruang sidang sekalipun. Masyarakat berhak tahu apakah hukum benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu, apakah aturan main yang sama berlaku untuk semua orang, baik rakyat biasa maupun keluarga pejabat tinggi, dan apakah dokumen yang digunakan untuk mencalonkan diri itu benar-benar diperoleh dengan cara yang jujur dan sah menurut hukum. Peristiwa ini adalah peringatan keras bagi kita semua bahwa kepercayaan rakyat tidak boleh dikhianati dengan cara apapun, dan setiap kesalahan harus berani diakui serta diperbaiki, bukan ditutup-tutupi atau dilarikan pergi. Nah teman-teman, demikian saja kira-kira penjelasan terkait isi video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.